Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Siti Eprida Sinurat, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam dari SMA Negeri 14 Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat pada murid. Profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional khususnya di bidang pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi yang kala itu dijajah kolonial Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa. Taman Siswa merupakan sebuah perguruan yang bercorak nasional dengan menekankan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta semangat juang untuk memperoleh kemerdekaan. Atas perjuangan dan jasa Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan, tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional dan ia diberi penghargaan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, pendidik hanya menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak sehingga dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun, anak diberi kebebasan merdeka belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengenal, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan lokal tersebut. Sedangkan menurut kodrat zaman, pendidikan harus disesuaikan dengan kemajuan zaman, namun tetap mengedepankan kearifan lokal. Dengan begitu, perubahan zaman tidak akan menggeser atau melenyapkan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada. Selanjutnya adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti adalah keseimbangan antara cipta, rasa, dan karya. Peserta didik dilatih untuk memahami kesadaran diri, kemudian mengolah diri agar memiliki kesadaran sosial yang menghasilkan keputusan bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan orang lain. Masih ingatkah trilogi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah Ingarso Tulodo, yang artinya guru memberi contoh atau teladan bagi peserta didik. Yang kedua Ingmadia Mangunkarsa, artinya guru membangun semangat belajar bagi peserta didik. Sedangkan yang ketiga adalah Tut Wuri Andayani, guru memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik agar mereka mempunyai semangat untuk belajar. Harapan dari pemahaman dan penerapan semboyan tersebut adalah guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, kreatif dan inovatif, serta mandiri untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Tantangan yang dihadapi adalah masih banyak guru yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Hal itu terlihat masih banyak guru di sekolah yang menerapkan pembelajaran berpusat pada guru, padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan zaman dan karakteristik peserta didik saat ini. Dengan pembelajaran berpusat pada guru, peserta didik tidak mempunyai kemerdekaan penuh untuk mengembangkan potensinya agar dapat menciptakan suasana belajar yang berpusat pada peserta didik di sekolah.
Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah sudah mulai dilakukan. SMA Negeri 14 Batam sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui program yang pertama yaitu ekstrakurikuler. Dengan program ini, para peserta didik dapat menyalurkan bakatnya. Yang kedua adalah kegiatan literasi di perpustakaan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Yang ketiga adalah program keagamaan. Dengan program ini, para siswa dibekali oleh ilmu keagamaan. Selanjutnya adalah kegiatan P5. Kelas 10 diberikan pembelajaran tentang membatik motif Kepulauan Riau, sedangkan P5 untuk kelas 11 para peserta didik diajarkan untuk mendaur ulang sampah yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran bervariasi ini terlihat dari beberapa model yang telah dilaksanakan oleh guru di kelas. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber pembelajaran. Selain itu juga memanfaatkan gawai atau notebook sebagai media pembelajaran. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Tantangan kedua yaitu masih rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Lalu bagaimana solusi yang tepat agar tercipta pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Solusi yang dapat diberikan yang pertama menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik tertarik belajar di kelas. Kedua adalah guru mengikuti berbagai pelatihan guna menambah kompetensi tentang pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga adalah guru dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada peserta didik. Akhir kata, jadilah guru yang menuntun dan memberikan pembelajaran menyenangkan sesuai kodrat zaman serta berpusat pada peserta didik sehingga mereka mencapai hidup bahagia yang setinggi-tingginya. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih dan salam guru penggerak.